Presiden Prabowo Subianto kembali mencuri perhatian publik dengan sebuah komitmen besar yang disampaikannya langsung di hadapan ribuan buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan May Day 2026 pada Jumat 1 Mei 2026, di mana dalam pidatonya yang penuh semangat dan disambut antusias oleh para pekerja yang hadir tersebut, Prabowo menjanjikan sebuah program kepemilikan rumah bagi kalangan buruh melalui skema cicilan jangka panjang yang sangat fleksibel dengan tenor mulai dari 20 tahun hingga maksimal 40 tahun. Sebuah janji yang langsung menyulut harapan besar di kalangan jutaan buruh dan pekerja di seluruh Indonesia yang selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun telah bermimpi untuk bisa memiliki hunian sendiri namun selalu terbentur oleh berbagai kendala finansial yang tidak kunjung bisa diatasi. Dan dalam konteks Indonesia yang memiliki populasi pekerja atau buruh dalam jumlah yang sangat besar dan di mana masalah keterjangkauan hunian telah menjadi salah satu isu sosial ekonomi yang paling krusial dan paling mendesak untuk diselesaikan. Janji Presiden Prabowo ini tentu saja bukan sekadar angin segar biasa melainkan sebuah komitmen politik yang memiliki implikasi sangat luas dan sangat dalam terhadap kehidupan jutaan keluarga pekerja di seluruh penjuru negeri. Dan untuk memahami betapa besarnya makna dari janji tersebut, kita perlu terlebih dahulu memahami konteks dan latar belakang dari persoalan hunian yang selama ini menghimpit kaum buruh dan pekerja Indonesia, di mana berdasarkan berbagai data dan kajian yang ada, Indonesia masih menghadapi backlog atau kekurangan perumahan dalam jumlah yang sangat besar yang mencapai jutaan unit rumah. Dan sebagian besar dari kekurangan tersebut terkonsentrasi pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok yang paling sulit mendapatkan akses terhadap pembiayaan perumahan melalui jalur konvensional, karena berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya memang dirancang dengan standar yang tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, mulai dari persyaratan penghasilan minimum, uang muka yang besar, suku bunga kredit yang tinggi, hingga tenor cicilan yang relatif pendek sehingga nilai cicilan per bulannya menjadi sangat berat dan jauh di atas kemampuan finansial rata-rata buruh dan pekerja di Indonesia. Dan dalam kondisi seperti inilah jutaan keluarga buruh terpaksa hidup dalam ketidakpastian dengan status sebagai penyewa atau pengontrak rumah yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal jangka panjang dan harus terus-menerus menyisihkan sebagian besar penghasilannya hanya untuk membayar biaya sewa atau kontrak yang dari tahun ke tahun terus meningkat mengikuti inflasi dan kenaikan harga properti. Dan Presiden Prabowo dengan sangat cermat menyentuh isu yang sangat sensitif dan sangat relevan. Ini ketika dalam pidatonya di May Day 2026 beliau menyampaikan bahwa skema pembiayaan perumahan yang akan dikembangkan pemerintah akan diarahkan agar buruh dapat beralih dari sistem kontrak sewa menjadi kepemilikan rumah, di mana porsi penghasilan yang selama ini habis untuk membayar biaya sewa atau kontrak yang bisa mencapai 30% dari total penghasilan akan dialihkan menjadi cicilan kepemilikan rumah sendiri, sebuah pergeseran paradigma yang sangat fundamental karena perbedaan antara membayar sewa dan membayar cicilan kepemilikan bukan hanya soal terminologi semata melainkan menyangkut perbedaan yang sangat mendasar dalam hal akumulasi aset dan keamanan finansial jangka panjang. Karena ketika seseorang membayar sewa maka uang tersebut sepenuhnya hilang dan tidak meninggalkan nilai apapun bagi penyewa. Sementara ketika seseorang membayar cicilan kepemilikan maka setiap rupiah yang dibayarkan secara bertahap mengakumulasi kepemilikan atas sebuah aset nyata yang nilainya cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan yang pada akhirnya akan menjadi warisan berharga bagi generasi berikutnya. Dan inilah yang membuat janji Presiden Prabowo ini begitu bermakna dan begitu revolusioner bagi kalangan buruh dan pekerja, karena jika program ini benar-benar terwujud dan berjalan dengan baik maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi buruh yang saat ini bekerja melainkan juga oleh anak cucu mereka yang akan mewarisi aset properti yang dibangun melalui kerja keras dan cicilan yang dibayar selama berpuluh-puluh tahun. Dan berbicara tentang teknis dari skema yang dijanjikan tersebut,
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa tenor cicilan akan dibuat sangat fleksibel dengan rentang waktu pembayaran yang dimulai dari 20 tahun hingga maksimal 40 tahun. Dan fleksibilitas tenor ini adalah salah satu aspek paling kritis dari program ini karena tenor yang lebih panjang secara langsung akan menghasilkan nilai cicilan bulanan yang lebih rendah sehingga lebih terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah. Misalnya untuk ilustrasi sederhana jika harga sebuah rumah adalah Rp200.000 dan dibiayai dengan kredit dengan suku bunga 5% per tahun, maka dengan tenor 20 tahun cicilan bulanannya akan berada di kisaran tertentu yang tentu saja jauh lebih tinggi dibandingkan jika tenor yang dipilih adalah 40 tahun di mana cicilan bulanannya akan jauh lebih ringan dan lebih masuk dalam kemampuan finansial rata-rata buruh dan pekerja. Dan memang ada konsekuensi dari tenor yang lebih panjang, yaitu total bunga yang dibayarkan selama masa kredit akan lebih besar. Namun dari perspektif keterjangkauan dan aksesibilitas bagi kelompok berpenghasilan rendah, tenor yang lebih panjang dengan cicilan yang lebih ringan per bulan tetap jauh lebih baik daripada tidak bisa sama sekali memiliki akses terhadap kredit perumahan karena nilai cicilan yang terlalu besar melebihi kemampuan bayar. Dan disinilah logika kebijakan ini menjadi sangat masuk akal dari sudut pandang inklusi finansial dan pemerataan akses terhadap kepemilikan aset produktif. Dan selain soal tenor yang fleksibel, komitmen paling konkret dan paling langsung terasa dampaknya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di May Day 2026 adalah janjinya untuk menekan suku bunga kredit perumahan hingga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank milik negara. Sebuah janji yang langsung disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari ribuan buruh yang hadir karena mereka memahami betapa besar perbedaan yang bisa dibuat oleh suku bunga yang lebih rendah terhadap kemampuan mereka untuk memiliki rumah, dan untuk memahami betapa signifikannya komitmen suku bunga maksimal 5% ini, kita perlu membandingkannya dengan kondisi suku bunga kredit perumahan yang berlaku di pasar saat ini di mana suku bunga KPR atau kredit pemilikan rumah konvensional pada umumnya berada di kisaran yang jauh lebih tinggi dari 5% per tahun tergantung dari kondisi pasar uang dan kebijakan moneter Bank Indonesia, dan dengan selisih suku bunga yang bisa mencapai beberapa persen tersebut. Dampaknya terhadap total biaya kepemilikan rumah dalam jangka panjang bisa sangat signifikan karena dalam kredit jangka panjang seperti 20-40 tahun, perbedaan suku bunga bahkan sebesar 1 atau 2% saja bisa menghasilkan perbedaan total pembayarannya mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Sehingga suku bunga yang lebih rendah bukan hanya membuat cicilan bulanan menjadi lebih ringan, tetapi juga secara keseluruhan membuat total biaya kepemilikan rumah menjadi jauh lebih terjangkau bagi kelompok berpenghasilan rendah, dan Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa beliau telah memerintahkan bank-bank milik Republik Indonesia untuk segera menyalurkan kredit kepada rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun. Sebuah pernyataan yang mencerminkan keseriusan dan urgensi dari komitmen tersebut, namun tentu saja juga memunculkan berbagai pertanyaan teknis tentang bagaimana bank-bank BUMN tersebut akan mampu menyalurkan kredit dengan suku bunga serendah itu. Secara berkelanjutan mengingat bank juga memiliki cost of fund atau biaya dana yang harus ditanggung dan kebutuhan untuk menjaga margin keuntungan agar tetap bisa beroperasi secara sehat. Dan untuk menjawab pertanyaan ini pemerintah kemungkinan akan menggunakan berbagai instrumen kebijakan seperti subsidi bunga, dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, atau mekanisme lainnya yang memungkinkan bank BUMN untuk menyalurkan kredit dengan suku bunga rendah tanpa harus menanggung seluruh selisih biaya dari kantong mereka sendiri. Dan skema-skema subsidi bunga seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam kebijakan perumahan Indonesia karena program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sebelumnya juga menggunakan mekanisme subsidi bunga yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan KPR dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dari tingkat bunga pasar, namun program ini diharapkan memiliki skala yang
jauh lebih besar dan menjangkau kelompok yang lebih luas termasuk para buruh dan pekerja yang selama ini mungkin tidak masuk dalam kriteria penerima manfaat program-program subsidi perumahan yang sudah ada. Dan berbicara tentang dampak potensial dari program ini terhadap sektor perumahan dan ekonomi secara lebih luas. Ada banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertama, dari sisi permintaan, jika jutaan buruh dan pekerja yang selama ini tidak memiliki akses terhadap kredit perumahan tiba-tiba mendapatkan akses melalui skema yang dijanjikan Presiden Prabowo ini, maka akan terjadi lonjakan permintaan yang sangat besar terhadap unit-unit rumah terutama di segmen harga terjangkau. Dan lonjakan permintaan ini bisa memiliki efek ganda yang di satu sisi positif, karena akan mendorong aktivitas konstruksi dan pengembangan properti yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan berbagai sektor industri pendukung seperti bahan bangunan, furnitur, dan jasa. Namun di sisi lain, jika pasokan rumah tidak mampu mengimbangi lonjakan permintaan yang terjadi, maka risiko inflasi harga properti di segmen terjangkau menjadi sangat nyata, dan ini justru bisa kontraproduktif dengan tujuan awal program, yaitu membuat hunian lebih terjangkau bagi buruh dan pekerja. Sehingga keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk secara bersamaan mendorong peningkatan pasokan rumah terjangkau melalui berbagai kebijakan di sisi supply, seperti penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan, insentif bagi pengembang yang membangun rumah di segmen terjangkau, dan sebagainya. Dan dalam konteks ini, program 3 juta rumah yang juga menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi backbone atau tulang punggung dari sisi pasokan yang akan melengkapi dan memperkuat program pembiayaan perumahan bagi buruh yang dijanjikan ini. Karena tanpa pasokan rumah yang memadai, maka program pembiayaan secanggih apapun tidak akan mampu menyelesaikan masalah keterjangkauan hunian secara fundamental. Kedua, dari sisi perbankan dan sistem keuangan. Tantangan untuk menyalurkan kredit perumahan dengan suku bunga maksimal 5% dalam skala yang masif kepada jutaan buruh dan pekerja tentu bukan perkara mudah, karena ini menyangkut manajemen risiko kredit yang sangat kompleks, mengingat kelompok berpenghasilan rendah pada umumnya memiliki profil risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan menengah dan atas. Dan bank-bank BUMN yang akan ditugaskan untuk menjalankan program ini perlu memiliki sistem penilaian kredit atau kredit scoring yang canggih dan tepat sasaran agar bisa membedakan antara debitur yang memiliki kemampuan bayar yang baik dengan mereka yang berisiko gagal bayar. Dan selain itu, mekanisme penjaminan kredit yang kuat juga sangat diperlukan untuk melindungi bank dari risiko kerugian akibat kredit macet, sehingga mereka tetap mau dan mampu menyalurkan kredit dalam skala yang dibutuhkan tanpa mengorbankan kesehatan finansial mereka sendiri. Dan peran lembaga-lembaga seperti PT Jaminan Kredit Perumahan Indonesia atau Jamkrindo dan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo dalam memberikan penjaminan terhadap kredit perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah ini akan menjadi sangat krusial dan perlu diperkuat baik dari sisi kapasitas finansial maupun dari sisi efisiensi proses pelayanannya. Ketiga, dari sisi dampak sosial yang lebih luas, program kepemilikan rumah bagi buruh ini jika berhasil diimplementasikan dengan baik memiliki potensi untuk mengubah lanskap sosial ekonomi Indonesia secara sangat signifikan, karena kepemilikan rumah bukan hanya soal tempat tinggal semata melainkan juga menyangkut berbagai aspek kesejahteraan sosial lainnya seperti stabilitas keluarga, akses terhadap layanan publik, rasa aman dan kepastian tempat tinggal, serta akumulasi kekayaan jangka panjang yang bisa meningkatkan mobilitas sosial keluarga buruh dari generasi ke generasi. Dan berbagai studi internasional telah menunjukkan bahwa kepemilikan rumah memiliki korelasi positif yang kuat dengan berbagai indikator kesejahteraan sosial seperti tingkat pendidikan anak, kesehatan keluarga, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan stabilitas sosial secara umum. Sehingga investasi dalam kepemilikan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah sebenarnya adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan modal sosial yang dampaknya akan terasa jauh melampaui sekadar angka statistik perumahan. Namun tentu saja kita juga harus realistis dan tidak terlalu cepat larut dalam euforia dari janji yang disampaikan di atas panggung May Day,
karena implementasi program sebesar dan sekompleks ini menghadapi berbagai tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan tantangan pertama yang paling fundamental adalah soal kesiapan regulasi dan kelembagaan karena program dengan skala dan ambisi sebesar ini membutuhkan landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang efektif, dan sistem pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan baik negara maupun masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Dan pengalaman dari berbagai program perumahan sebelumnya di Indonesia menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek regulasi dan kelembagaan seringkali menjadi batu sandungan yang menghambat realisasi program dari rencana yang tertulis di atas kertas menjadi kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Tantangan kedua adalah soal verifikasi dan targeting atau ketepatan sasaran program, karena salah satu masalah klasik dalam program-program subsidi pemerintah di Indonesia adalah soal kebocoran manfaat di mana program yang dirancang untuk kelompok tertentu justru banyak dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Dan dalam konteks program perumahan buruh ini, maka tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa kredit dengan bunga rendah dan tenor panjang yang dijanjikan tersebut benar-benar mengalir kepada buruh dan pekerja berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan dan bukan kepada spekulan properti atau kelompok yang sebenarnya sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mendapatkan kredit perumahan melalui jalur konvensional. Dan ini membutuhkan sistem verifikasi data penerima manfaat yang akurat, terintegrasi, dan bebas dari manipulasi. Tantangan ketiga adalah soal ketersediaan lahan terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya di mana sebagian besar buruh dan pekerja berdomisili dan mencari nafkah, namun harga lahan di kota-kota tersebut sudah sedemikian tingginya sehingga hampir mustahil untuk membangun rumah dengan harga yang benar-benar terjangkau bagi buruh berpenghasilan rendah tanpa mengorbankan aksesibilitas lokasi yang jauh dari tempat kerja. Dan dilema antara keterjangkauan harga dan kedekatan lokasi dengan tempat kerja ini adalah salah satu tantangan paling pelik dalam kebijakan perumahan perkotaan yang belum berhasil dipecahkan secara memuaskan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Dan solusi yang seringkali ditawarkan seperti membangun perumahan di daerah pinggiran kota atau di kota-kota satelit memang bisa mengatasi masalah harga, namun seringkali menimbulkan masalah baru dalam hal aksesibilitas transportasi dan waktu tempuh yang sangat panjang yang pada akhirnya justru mengurangi kualitas hidup para buruh yang seharusnya diuntungkan oleh program tersebut. Tantangan keempat adalah soal kualitas bangunan dan standar hunian, karena dalam upaya untuk menekan harga agar terjangkau oleh kelompok berpenghasilan rendah seringkali ada kecenderungan untuk berkompromi pada kualitas bangunan dan standar hunian. Dan ini adalah sebuah trade-off yang sangat berbahaya karena rumah yang murah tapi berkualitas buruk bukan hanya tidak nyaman untuk ditinggali tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah keselamatan dan kesehatan bagi penghuninya, serta memiliki nilai yang cepat menurun sehingga tidak mampu berfungsi sebagai aset yang menguntungkan bagi pemiliknya dalam jangka panjang, sehingga pemerintah harus memastikan bahwa standar kualitas minimum yang ketat diterapkan dalam setiap unit rumah yang dibangun dalam rangka program ini tanpa mengorbankan keterjangkauan harga secara berlebihan. Dan tantangan kelima yang tidak kalah pentingnya adalah soal infrastruktur pendukung, karena sebuah perumahan yang baik bukan hanya soal unit rumah itu sendiri, melainkan juga soal ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi publik. Dan tanpa infrastruktur pendukung yang memadai maka perumahan yang dibangun akan menjadi kawasan yang terisolasi dan tidak layak huni secara sosial meskipun secara fisik bangunannya mungkin sudah memenuhi standar minimum. Dan investasi dalam infrastruktur pendukung ini seringkali membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar daripada investasi dalam unit rumah itu sendiri, sehingga perlu direncanakan dan dianggarkan secara komprehensif dan terintegrasi sejak dari awal perencanaan program. Dan jika kita melihat program ini dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam konteks kebijakan perumahan nasional dan komitmen Indonesia terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals,
maka janji Presiden Prabowo tentang program kepemilikan rumah bagi buruh ini sebenarnya sangat sejalan dengan SDG nomor 11 yang berfokus pada terciptanya kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan lama.